Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sania Nusabila. Saya adalah mahasiswi Win Saizu Purwokerto. Saya dari kelas 3 PAID dengan NIM 2141140402043. Di sini saya akan menjawab soal UTS mata kuliah strategi pembelajaran PAI berbasis multimedia. Jadi langsung saja ke soal yang pertama. Jadi, sumber belajar sebagai media pembelajaran adalah berbagai alat, bahan, maupun media yang digunakan peserta didik maupun pendidik untuk mencapai tujuan dari pembelajaran tersebut. Lalu, contoh apa aja sih media yang dapat digunakan dalam pembelajaran? Salah beberapanya. Yang pertama adalah menggunakan media visual. Apa sih itu media visual? Jadi itu kita pendidik maupun guru, kita itu menampilkan kepada peserta didik menggunakan atau menampilkan gambar-gambar visual yang terkait dalam pembelajaran yang sedang kita jelaskan kepada peserta didik. Lalu yang kedua menggunakan media audio, yaitu salah satunya menggunakan radio. Nanti kita sebagai pendidik dapat menyetelkan audio yang terkait dalam pembelajaran tersebut. Yang selanjutnya yaitu menggunakan metode audiovisual. Gimana sih menggunakan audiovisual ini? Yaitu dengan kita menyuruh peserta didik untuk menonton televisi yang berkaitan dengan materi ataupun pembelajaran yang kita ajarkan kepada peserta didik, maupun kita juga sebagai pendidik dapat menayangkan sebuah film ataupun sebuah kartun yang mendidik yang berkaitan dengan materi pembelajaran yang kita ampu, dan nantinya kita tampilkan ke dalam proyektor dan nantinya dapat dilihat oleh peserta didik kita. Lalu yang selanjutnya kita next ya ke pertanyaan yang kedua. Jadi, macam-macam sumber belajar menurut buku Hani Cahyadi itu ada 6, yaitu ada pesan, orang, bahan, alat, metode, dan juga latar. Lalu, apa sih kelebihan dan kekurangan dari yang tadi aku sebutkan itu? Yang pertama ada pesan. Pesan itu terbagi menjadi 2. Yang pertama, pesan yang formal, yang kedua pesan yang non formal. Pesan formal itu seperti pesan yang dikeluarkan dari pemerintah ataupun guru ataupun sekolah secara langsung. Ada juga yang pesan yang non formal, itu seperti pesan yang disampaikan dari masyarakat untuk ataupun kritik-kritik dari masyarakat untuk sekolah tersebut ataupun untuk peserta didik maupun guru-guru tersebut. Lalu apa sih kekurangan dari pesan ini? Kekurangannya yaitu kita sebagai pendidik, ketika kita menyampaikannya dengan kurang menarik, maka dapat terpengaruh kebosanan kepada peserta didik. Selanjutnya yaitu orang. Apa sih kelebihannya? Kelebihannya yaitu guru ataupun pengajar itu dituntut untuk menguasai materi yang akan disampaikan kepada peserta didik. Jadi kita itu sebagai pendidik sudah menguasai apa sih yang akan disampaikan kepada peserta didik. Kekurangan dari orang ini yaitu ketika pendidik ataupun guru itu tidak menggunakan alat tambahan ataupun media tambahan ketika menyampaikan pesan, menyampaikan materi, itu akan mengakibatkan peserta didik akan bosan. Karena apa? Karena ya mereka akan melihat kepada kita aja, jadi itu akan berpotensi besar peserta didik itu akan bosan. Apalagi ketika kita menyampaikan materi dengan tidak ataupun kurang menarik. Selanjutnya ada bahan. Apa sih kelebihan dari bahan? Bahan ini memiliki penyampaian materi yang baik dan efektif. Lalu apa sih kekurangan dari bahan? Kekurangannya yaitu ketika kita memilih suatu bahan, ditakutkan
materi yang kita ambil itu kurang lengkap. Selanjutnya yaitu alat. Apa sih kelebihan dari alat ini? Alat itu dapat membantu kita, pendidik maupun peserta didik, supaya peserta didik itu dapat menangkap materi yang kita sampaikan dengan dengan baik, dan dapat menambah semangat peserta didik karena adanya bahan untuk sampingan, bahan untuk melengkapi proses belajar mengajar. Selanjutnya, kekurangannya apa sih dari alat? Kekurangannya nih, semisal kita sebagai pendidik ingin menampilkan sebuah film ataupun materi menggunakan proyektor, yang pastinya akan membutuhkan proyektor nih. Ketika proyektor ini error ataupun bagaimana, itu kembali lagi kepada kita pendidik, bagaimana kita dapat menyelesaikan keeroran dalam proyektor tersebut. Atau bisa jadi kita tidak dapat menggunakan proyektor tersebut, yang nantinya ketika kita kepengen tujuan pendidikan tuh yang seperti kita ini tuh, tapi alat ini tidak mendukung. Selanjutnya ada latar. Kelebihan dari latar ini bisa menjadikan pengalaman secara langsung untuk peserta didik dan pendidik. Karena apa? Karena kita turun langsung. Karena dengan adanya latar, kita dapat pengalaman secara langsung karena kita melakukannya secara langsung. Lalu ada juga nih kekurangan dari latar. Karena apa? Karena ketika kita terjun langsung ataupun kita belajar secara langsung di latar, kita akan terpaku kepada waktu. Karena apa? Karena kita belajar akan diwaktuin, karena tidak selamanya kita terjun langsung. Maksudnya peserta didik dan pendidik itu terjun langsung ke latar, itu pasti akan dipaku oleh waktu. Selanjutnya ada metode. Jadi kelebihannya itu dapat memudahkan proses dan hasil peserta didik. Lalu kekurangannya apa sih? Ketika kita pendidik mengambil metode yang salah ataupun kurang tepat, maka tujuan dari pembelajaran yang diinginkan oleh pendidik itu tidak akan tercapai. Selanjutnya kita lanjut yuk ke soal nomor 3. Selanjutnya, bagaimana sih langkah-langkah menentukan metode pembelajaran? Yang pertama kita ini sebagai pendidik harus tahu nih masing-masing karakteristik dari peserta didik tersebut. Ketika kita sudah mengetahui karakteristik ataupun sifat-sifat peserta didik, itu kita akan memudahkan kita mengambil metode pembelajaran yang seperti apa. Selanjutnya, kita harus tahu nih tujuan pembelajaran kita tuh seperti apa, yang nantinya akan menghasilkan pembelajaran yang baik seperti apa. Kita terus harus tahu tujuan pembelajaran kita akan menuju ke yang seperti apa. Lalu selanjutnya ada menetapkan media pembelajaran. Karena apa? Karena kita sebagai pendidik tidak mungkin akan mengacu kepada diri kita, maksudnya diri pendidik saja, tetapi kita juga dapat menggunakan alat ataupun metode yang lain yang nantinya dapat menggugah semangat peserta didik untuk mengikuti pembelajaran yang kita ambil. Selanjutnya kita juga harus mengambil metode yang tepat. Karena apa? Karena metode yang tepat itu dapat memotivasi atau menggugah semangat para peserta didik untuk lebih semangat untuk mengikuti pembelajaran yang kita ambil atau pembelajaran yang lain. Mungkin cukup sekian dari jawaban-jawaban UTS yang saya sampaikan tadi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.